Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sadar atau tidak sadar, di dalam diri kita manusia ada kecenderungan, namanya kecenderungan, menganggap dirinya itu lebih hebat dibanding dengan orang lain. Ada kecenderungan dirinya jauh lebih super dibanding yang lain. Baik itu secara pribadi maupun secara berkelompok. Kalau berkelompok, mereka lalu membentuk yang namanya kelompok yang sifatnya eksklusif, hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain yang ada di luar kelompoknya itu adalah saingannya. Bacaan kedua surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan pada hari ini menggambarkan bagaimana jemaat di Korintus pada waktu itu juga mengalami yang namanya perpecahan, yang namanya perselisihan, karena mereka menganggap dirinya ataupun kelompoknya adalah kelompok yang lebih hebat dibanding kelompok yang lain.
Paulus mengajak supaya orang-orang di Korintus hidup seia sekata dan supaya mereka hendaklah erat bersatu dan sehati sepikir. Karena di dalam diri orang yang mementingkan kelompoknya, mereka menyebut, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Menganggap kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang hebat. Sementara kelompok yang ada di luar mereka, itu kelompok yang mesti harus dihancurkan. Mereka menjadi kelompok yang merasa diri super, sementara kelompok yang lain dianggap kuper, tidak ngerti apa-apa. Maka Paulus menyadarkan jemaat di Korintus supaya mereka kembali menyadari akan tugas mereka, yakni memberitakan Injil, kabar gembira karena Kristus. Bukan karena kabar gembira yang mereka dapat dari kelompoknya, tetapi kabar gembira yang bersumber dari Kristus sendiri. Mereka diajak untuk menjadi orang yang seia sekata, menjadi orang yang erat bersatu, serta menjadi orang yang sehati dan sepikir. Apakah perselisihan, perpecahan hanya terjadi pada masa-masa lalu? Dalam kehidupan jemaat tidak. Dalam kehidupan jemaat sekarang ini pun juga bisa jadi ada kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling hebat dibanding kelompok yang lain. Apakah prodiakon mengatakan saya lebih hebat daripada para katekis? Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bidang saya lebih hebat, atau kelompok doa saya lebih hebat, lebih sakti dibanding kelompok yang lain. Bisa jadi ada pemikiran-pemikiran atau pendapat macam itu. Yang jelas di tengah-tengah masyarakat ini jelas, orang cenderung untuk menjelek-jelekan orang lain. Di era digital ini amat sangat mudah untuk diviralkan. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita menggunakan media sosial yang kita miliki, jangan justru mengupload atau mungkin menulis atau membuat YouTube yang cenderung untuk memojokkan orang lain, yang cenderung menjelek-jelekan orang lain. Misalnya menyebut orang lain itu seperti Fir'aun. Ada kan? Jangan-jangan dirinya yang Fir'aun itu. Menjelek-jelekan orang lain seperti itu. Tetapi tidak direspon, artinya apa? Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang tidak digagas. Itu orang yang tidak diperhitungkan sebetulnya. Maka didiamkan saja. Banyak orang yang cenderung menganggap dirinya sebagai kelompok yang paling hebat, lalu cenderung untuk melecehkan kelompok yang lain. Hal-hal macam ini biasanya menarik, akan ditonton mungkin tidak hanya beribu-ribu tetapi beratus-ratus ribu orang. Sekarang ini konten-konten yang edukatif itu cenderung untuk tidak diminati. Lihat YouTube, sekarang ini yang sedang ngetren apa? Yang sedang ngetren itu katanya TikTok sekarang ini. Banyak. Tapi kalau TikTok itu membangun tidak masalah. Tetapi isi TikTok itu menjelek-jelekan orang lain, itu yang justru membuat bubrah. Maka kita diajak, sebagai pengikut-pengikut Kristus, itu berarti kita telah menerima Yesus Kristus Sang Terang. Seperti dalam bacaan Injil hari ini,
Yesus memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Dia datang di tempat yang daerah yang gelap, daerah yang kelam. Dia datang di Kapernaum, danau, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genap bangsa yang ada dalam kegelapan mendapatkan terang, dan negeri yang mengalami kekelaman mendapatkan telah melihat terbit terang. Kita ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan sang terang itu. Maka kita mesti diajak untuk menjadi terang dalam kehidupan kita ini. Jangan membuat suasana menjadi buram. Jangan membuat suasana semakin kacau hanya karena kebencian, lalu membuat pernyataan-pernyataan yang justru malah memecah belah. Mari kita bersama-sama, seperti yang diserukan dalam temu pastoral tahun 2022, kita diajak untuk menciptakan dan mengusahakan Indonesia damai, lebih-lebih menjelang tahun elektoral ini. Kita diajak untuk membawa terang Kristus di dalam hidup kita ini, sehingga orang tidak berjalan dalam kegelapan dan kekelaman, tetapi orang berjalan dalam suasana penuh terang kegembiraan. Semoga terang Kristus yang telah kita terima mendorong kita untuk juga menjadi terang dalam kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan dan masyarakat, serta di tempat kita berkarya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.